semuanya. Shalom adik-adik yang di rumah. Puji syukur ya, hari ini kita kembali akan beribadah bersama dengan Lose Melan dan Lose Jasmine. Iya, semuanya di rumah sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan. Yuk kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati, semuanya bangkit berdiri yang di rumah. Kita akan memuji Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini karena Engkau sudah begitu baik kepada kami. Bapa, Engkau memberi kami semua kesehatan, memberi kami semua orang tua yang baik, orang tua yang sehat. Bapa, hari ini kami akan berbakti. Tolong Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh berbakti dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, Tuhan kita itu sungguh sangat baik, bukan? Setuju nggak yang di rumah? Lose setuju nggak? Setuju dong, Lose. Kenapa, Lose? Kalau Lose anggap Tuhan sangat baik, kenapa? Karena hal-hal yang simpel aja deh. Kita bisa bangun pagi setiap hari, terus kita bisa makan tiga kali sehari, bahkan bisa lebih. Itu salah satu contoh simpel Tuhan itu baik sama kita. Amin. Iya benar ya anak-anak yang di rumah ya, bahwa Tuhan itu sangat baik. My God is so good. Yuk kita puji Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Dia baik bagiku. Allah baik. Allah baik. Allah baik, Dia baik bagimu. Nah anak-anak, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi ya Lose ya. Iya. Oke, yuk kita siap-siap ya untuk mempersiapkan firman Tuhan dan juga kita memuji Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya,
mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu hari ini dengan Lause Matindas, saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik kepada kami, dan saat ini kami rindu untuk belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lause akan bacakan bagi kita semua ya. Anak-anak di rumah, dimanapun berada, boleh ngikuti ya. Tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah ia katakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Sampai di sana, anak-anak, pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, tema kita untuk hari ini berjudul Mengikut Yesus. Nah, dari bacaan firman Tuhan yang kita sama-sama baca, maka kita melihat ada sebetulnya 3 kelompok orang yang bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Ya. Yang pertama itu adalah kelompok orang banyak. Adik-adik membaca ya, dikatakan bahwa mereka datang berbondong-bondong. Mereka berbondong-bondong untuk mengikut Yesus. Kenapa mereka mengikut Yesus? Karena mereka ingin melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Kenapa mereka mengikut Yesus? Karena mereka juga ingin mengalami mujizat daripada Yesus. Jadi waktu mereka ingin mengikut Tuhan Yesus itu, mereka punya maksud ingin mendapatkan sesuatu. Nah, kelompok kedua adalah yang mengikut Tuhan Yesus ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus ini, kalau dalam bagian ini kita melihat, ya, siapa mereka? Waktu Tuhan Yesus melihat
bahwa banyak orang yang berbondong-bondong itu datang, dan dia tahu mereka itu sedang kelaparan, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, secara khusus Filipus, "Filipus, di mana tempat untuk kita beli roti supaya orang ini bisa makan?" Nah, kenapa Tuhan Yesus tanya kepada Filipus? Karena Filipus berada dari daerah itu. Jadi paling tidak dia tahu dong di mana tempat jual roti. Nah, tuh kemudian Filipus berkata, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini." Nah, tiba-tiba ada temannya yang satu lagi, murid Tuhan Yesus datang, yang bernama Andreas. Ini adalah ada roti, 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Suruh orang-orang itu duduk, ya. Nah, ada kelompok yang ketiga. Namanya tidak disebut, tapi dia ada seorang anak kecil seperti kalian. Dia anak kecil. Nah, apa yang dilakukannya? Dia itu punya 5 roti dan 2 ikan, dan dia persembahkan kepada Yesus. Waktu dia persembahkan kepada Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan, maka berapa banyak anak-anak orang yang makan? Betul sekali, 5.000 orang laki-laki. Itu berarti laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Berarti kemungkinan bisa 10.000 orang yang makan itu. Dan ada yang tahu berapa bakul yang tersisa? Betul sekali, 12 bakul penuh yang tersisa. Luar biasa sekali, Tuhan Yesus memberkati, dan akhirnya bisa memberikan makan begitu banyak orang. Masih ada sisa 12 bakul penuh. Luar biasa. Hanya 5 roti dan 2 ikan, hal yang kecil. Tapi anak itu persembahkan kepada Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, apa yang membedakan antara orang banyak itu, murid-murid Tuhan Yesus, dan anak kecil ini? Yang membedakannya adalah waktu orang-orang itu ingin datang mendapatkan sesuatu, anak ini memberi sesuatu. Waktu yang kedua, waktu orang-orang itu diam di tengah kondisi banyak orang kelaparan, anak ini bertindak. Dia memberikan 5 roti dan 2 ikan. Yang ketiga, waktu orang-orang itu mempertahankan haknya, murid-murid. Waduh, mau di mana? Mau beli? Gak mau susah, gak mau capek. Akhirnya anak ini, ya, memberikan apa yang menjadi haknya. Dan yang keempat, waktu orang-orang termasuk murid Tuhan Yesus tidak mau berkorban, anak ini mau dan rela berkorban. Dia memberikan 5 roti dan 2 ikan. Luar biasa sekali anak ini. Dan anak ini selalu tercatat di dalam Alkitab. Jadi kalau orang baca tentang kisah Tuhan Yesus membeli makan 5.000 orang, maka anak ini disebut. Dia memberikan 5 roti dan 2 ikan. Siapa anak-anak yang mau menjadi seperti anak yang punya 5 roti dan 2 ikan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan berkati supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di sini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, sanggup untuk melakukan mujizat yang besar. Jadi kalau anak-anak kita ada pergumulan, mari berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa tolong, datang kepada dia. Jadi anak-anak terkasih, kalau ada kesusahan, kesulitan, berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kalian. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya sanggup melakukan mujizat, tetapi ada karya terbesar yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk memberikan pengampunan dosa, untuk memberikan keselamatan,
kepada setiap orang yang mau percaya. Siapa di antara anak-anak yang mau dosanya diampuni? Angkat tangan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Siapa lagi yang mau diselamatkan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan rindu sekali setiap anak-anak boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kita belajar bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perbuatan yang besar. Nah, siapa yang saat ini sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya? Angkat tangan. Puji Tuhan ya. Sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus, angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Siapa yang saat ini mau seperti anak kecil itu yang memberi 5 roti dan 2 ikan? Siapa yang ingin mau melayani Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Masih kecil, bisa melayani Tuhan. Kalau Tuhan memanggil, kita serahkan diri kita. Nah, siapa yang mau menjadi hamba Tuhan seperti Lause Matindas? Angkat tangan. Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan yang mau menjadi hamba Tuhan. Pekerjaan pelayanan sebagai hamba Tuhan, pekerjaan yang mulia. Siapa yang menjadi hamba Tuhan? Nanti Lause doakan. Ya, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa. Siapa yang mau minta didoakan supaya dia mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, taruh tanganmu di dada. Kemudian siapa yang mau didoakan untuk mau percaya Tuhan Yesus supaya diselamatkan, taruh juga tangannya di dada. Dan siapa yang mau menjadi hamba Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, taruh tanganmu di dada. Lause Matindas berdoa bagi kita semua, bagi kamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar firman Tuhan. Bagaimana seorang anak kecil seperti anak-anak yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Masih kecil, tapi dia mau melayani Tuhan. Dia memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan berkati sehingga boleh memberikan makan kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan kami berdoa, Tuhan tolong untuk anak-anak di rumah atau dimanapun mereka berada, yang rindu juga mau dipakai seperti anak kecil ini. Mereka sudah mengangkat tangan mereka sudah meletakkan tangan mereka di dada. Tuhan, kiranya Engkau berkati satu persatu Tuhan. Pakai mereka dari kecil. Mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan. Berkati mereka juga ya Tuhan yang sudah meletakkan tangannya di dada untuk didoakan bahwa mereka mau percaya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang pada hari yang ketiga bangkit dan naik ke surga. Dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan keselamatan kepada kami. Bagi anak-anak yang sudah menaruh tangannya di dada ya Tuhan, Engkau berkati semua. Mereka mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tuhan, Engkau berkati supaya sungguh ya Tuhan mereka boleh diselamatkan. Dan yang terakhir Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak ya Tuhan yang sudah meletakkan tangannya di dada, untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau melayani Tuhan Yesus, dan mau memberi dirinya ya Tuhan, mau menjadi hamba Tuhan. Tuhan, Engkau berkati, tanamkan ya Tuhan di dalam hati pikiran mereka, bahwa pelayanan untuk menjadi hamba Tuhan, pekerjaan yang mulia, yang disenangi oleh Tuhan. Engkau berkati, supaya ketika mereka sudah ambil komitmen mau menjadi hamba Tuhan, kelak mereka ya Tuhan akan menjadi hamba Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati anak-anak yang sedang studi ini juga, supaya mereka juga boleh berhasil di dalam studi mereka, berkati orang tua mereka dalam usaha pekerjaannya, supaya dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, kuis untuk minggu ini adalah cara jawabnya adalah dengan mengirimkan WhatsApp ke nomor 081381703315. Diulang ya. 081381703315. Dengan format jawaban adalah nama, underscore, umur, underscore, tanggal tayang, underscore, jawaban. Nah, jangan lupa ya, dikirim ya ke WhatsApp ya. Syarat dan peraturannya adalah sebagai berikut. 1. Pemenang adalah peserta yang mengikuti kuis setiap minggunya selama sebulan penuh dan memiliki jawaban yang benar. 2. Pengumuman pemenang akan disampaikan melalui WhatsApp dan akan ditampilkan pada tayangan minggu pertama bulan berikutnya. 3. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, adik-adik, selamat mengikuti kuis ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Gugat. Nah, adik-adik, selamat mengikuti kuis ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Lasa, tadi kita udah mendengar firman Tuhan dan juga anak-anak yang di rumah ya. Firman Tuhan itu sangat membantu menguatkan kita semua. Makanya harus sering-sering dengar firman Tuhan. Yuk, kita untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu bahwa Tuhan itu sangat baik. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Thank you, Lord. For you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for you've given to me all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. In my life, you took my darkness and give me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
abis ini kita ngapain nih? Udah selesai. Oh. Ini kita udah sampai di akhir sekolah minggu, anak-anak. Kita akan menutup sekolah minggu ini. Kita akan berdoa, semuanya bangkit berdiri ya. Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada kami boleh memuji Engkau, boleh mendengarkan firman, boleh memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Anak-anak, ibadah selesai, silahkan duduk semuanya. Ibadah selesai, yuk, dadah anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.